Halo semuanya, selamat datang di channel Auto DC bersama saya Levin Odyssey. Dan di kesempatan kali ini akan saya bagikan beberapa hal yang menyebabkan Mercy W202 kalian nggak bisa di starter. Kalau W202 kalian sehat, nggak ada masalah ya. Harusnya kalau di starter normal itu kayak gini. On, indikator nyala, suara full pamada, nyala dengan normal. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan W202 kalian itu sulit di starter, bahkan nggak mau nyala. Dan kita langsung aja ke intinya. Yang pertama, alternator. Jadi alternator ini juga bisa disebut sebagai dinamo charger, yang mana fungsinya itu untuk mengisi kembali aki saat mobil dipakai. Nah, alternator ini kalau bermasalah ya, itu gejalanya ada beberapa bentuk. Yang pertama, nggak mau ngisi sama sekali. Nah, jadi kalau gejala yang pertama ini mobil oke bisa nyala, dipakai lama, nanti begitu dipakai di tengah jalan mati tiba-tiba dan nggak mau kembali nyala karena akinya kosong. Kenapa akinya kosong? Karena alternatornya nggak mau mengisi daya aki mobil kembali. Nah, terus yang kedua, mau ngisi tapi nggak mau nyimpen. Nah, kalau yang kedua, gejala kedua ini yang saya alamin. Jadi mobil bisa nyala biarpun lemah ya, cekikiannya harus rada lama dan itu jedanya cukup lama. Krek, 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 breng. Itu pun harus dibantu sambil ngocok pedal gasnya. Oke, kembali ke topik. Jadi itu mau ngisi tapi nggak mau nyimpen. Jadi setelah mobil dipakai, dimatiin ya, dalam waktu 1 menit, 2 menit, oke mungkin mobil masih bisa nyala dengan normal tanpa cekikiannya harus lama. Akan tetapi begitu mobil ditinggal lama 1 jam, 2 jam, atau mungkin sehari, itu nanti lemah lagi dayanya, jadi harus cekikian rada lama. Nah, itu yang gejala yang kedua. Jadi mau ngisi tapi nggak mau nyimpen. Nah, yang ketiga itu mau ngisi tapi overcharge. Nah, jadi istilahnya apa ya, tegangan pengisian akinya itu melebihi batas normal. Normalnya kan di 14 amperan ya. Nah, itu bisa sampai 15. Nah, nanti efeknya kalau overcharge itu bisa merusak aki dan menurunkan kesehatan aki. Jadi alternatornya soak, aki ikut soak juga. Nah, terus kalau yang saya alamin itu karena arusnya lemah ya, jadi suara full pump itu juga lemah. Nah, itu gejala yang saya temukan berdasarkan pengalaman saya sendiri loh. Nah, kalau memang ketahuan rusaknya di alternator, solusinya bagaimana? Nah, jadi kalau alternator ini untungnya masih bisa diservis. Tapi kalau saya boleh menyarankan, bawa ke tukang servis dinamo ya, itu yang memang paham tentang alternatornya Mercy dan punya spare part alternatornya yang buat Mercy, utamanya di bagian IC, karena bagian itu yang biasanya rusak. Karena itu pengalaman saya juga, kemarin baru aja ganti IC harga 600.000. Tapi ya oke lah, habis itu alternator sehat lagi. Dan kalau kata bengkelnya ya, itu kemungkinan masa pakai bisa sampai 2 hingga 3 tahun lagi. Nah, kan lumayan bisa diservis sambil kalian nyicil persiapan beli alternator baru atau copotan gitu. Karena kalau kalian pengen beli alternator baru itu harganya lumayan sih. Range-nya dari harga 2 juta sampai 3 jutaan. Kalau buat 202 ada merek dari Mahle, Hella, dan Bosch. Jadi lumayan lah. Tapi kalau memang kata tukang dinamo nggak bisa diservis dan memang kalian katakanlah duitnya baru mepet, ya nyari yang copotan sehat nggak apa-apa. Yang kedua, aki. Nah, jadi aki ini memang banyak ya penyebab rusaknya. Terus nanti gejala rusaknya seperti apa. Kalau penyebab rusaknya itu yang sejauh yang saya ketahui ya, itu yang pertama, aki tetap terpasang di mobil dan itu terkoneksi ke mobil, kutub minus dan plusnya itu tetap terkoneksi ke mobil. Akan tetapi mobil nggak dipakai dalam jangka waktu yang lama, katakanlah 10 hari, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bahkan lebih. Nah, itu nanti bisa menyebabkan aki rusak, karena saya pernah ngalamin itu, akinya rusak. Nah, terus yang kedua karena overcharging. Nah, jadi overcharging ini bisa bikin aki cepat rusak karena daya pengisiannya itu melebihi daya normal yang udah ditetapkan. Nah, terus kalau di aki basah ya, kalian bisa cek dulu air akinya itu masih ada kandungan asam sulfatnya atau enggak. Kalau
nggak ada, yaitu airnya diganti terlebih dahulu, baru nanti disetrum, dicek akinya masih bagus apa enggak. Kalau udah nggak bagus ya ganti, biarpun udah diganti air aki yang baru. Tapi kalau memang kesehatan akinya udah jelek ya mending diganti juga. Dan juga mobil kalau nggak bisa di starter gara-gara aki, itu bisa jadi daya di akinya itu habis karena ada kebocoran arus. Nah, kebocoran arus ini cukup nyebai nyarinya karena urusannya sama perkabelan, dan itu lumayan tricky dan nggak bisa dikerjakan dalam waktu cepat. Katakanlah kalian masukin ke workshop, masukin ke bengkel ya, itu kalian nggak bisa ngeburu-buru montirnya untuk cepat selesai. Karena kalau urusannya sama perkabelan ini memang harus teliti, harus dibongkar satu-satu, dicek mana kabel yang bikin arusnya bocor, seperti itu. Dan kebocoran arus ini paling umum dialami oleh mobil yang udah dipasangi piranti audio utamanya ya. Kayak punya saya ini ada subwoofer, ada power ray, ada DSP-nya, speakernya, tweeternya, terus mid bassnya udah bukan bawaannya Mercy lagi. Nah, karena itu bisa kita bilang custom ya, tambahan gitu. Jadi itu ada chance kebocoran arus kalau instalasinya nggak tepat. Jadi memang kalau pengen pasang piranti audio, itu saya sarankan nyari instalator audio yang memang sudah berpengalaman, terutama handle mobil-mobil Eropa ya. Karena perkabelan Eropa itu cukup tricky dan memang garansi banget lah, bisa digaransi terjamin banget hasil kerjanya rapi dan nggak asal-asalan. Karena ini urusannya perkabelan tuh nyebai kalau sampai bermasalah, bongkarnya lama, ribet, nggak bisa cepet-cepet. Yang ketiga ada full pump. Nah, ini diagnosa paling umum kalau Mercy nggak mau nyala. Pertama mesti cek full pumpnya mas, paling full pumpnya mati. Nah, tetapi biasanya ya full pump itu kalau diagnosa mati, itu full pump nggak ada suaranya. Harusnya kan kayak gini kalau normal ya. Tuh, waktu di on ada suara dengungnya seperti itu. Nah, akan tetapi full pump nggak keluar suaranya atau keluar tapi lemah juga disebabkan karena kelistrikan mobilnya bermasalah. Full pump kan perlu listrik buat nyala. Nah, makanya tadi saya di opsi 1 dan 2 itu bilang alternator sama aki. Jadi make sure kelistrikannya sehat dulu. Nah, kalau misal full pump tetap nggak nyala, itu biasanya ya ada yang caranya diketok-ketok. Nah, itu nanti mau nyala nggak? Nah, kalau masih nggak mau nyala, kalian cek dulu relay full pump di bagian belakang. Karena saya dulu full pump sempet nggak mau nyala, cuma gara-gara relaynya, relay full pump itu bentuknya kayak gini. Nah, hijau kayak gini. Ya, ini saya punya 2 sekarang karena dulu sempet mati, terus saya cari copotannya. Dan selain relaynya itu, bagian tempat mencolok relaynya juga dibongkar ya, dicek dalamnya apakah itu bersih apa kotor. Karena kalau kotor itu bisa juga menyebabkan full pump nggak mau nyala, atau mobil pas dipakai tiba-tiba mati, itu bisa banget, soalnya saya pernah kejadian. Nah, jadi seperti itu. Kalau hal itu udah dilakukan, kelistrikan oke, full pump diketok-ketok nggak mau nyala, kalian udah cek relaynya apakah relaynya sehat apa enggak, terus colokan relaynya bersih apa kotor, habis dibongkar udah kalian bersihin tapi kok full pump tetap nggak mau nyala, ya wes berarti fix full pumpnya udah rusak. Nah, kalau mau ganti full pump itu kalian ganti juga full filternya, karena itu ibaratnya udah jodoh lah, sepaket gitu. Buat kalian yang kepengen ganti full pump ya, itu kalau saya boleh menyarankan kalian beli yang baru sekalian. Harganya murah kok, beli aja merek Pierberg itu cuma 1.400.000-an. Itu saya pakai itu juga, dan terakhir kali pakai itu bisa bertahan sampai 4 tahun, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Ya, lumayan lah jangka pakainya 4 tahun, itu udah termasuk bagus banget. Dan untuk menjaga kesehatan full pump, usahakan bensin kalian tuh jangan sampai minim di bawah 1/4 lah, katakannya jangan sampai di bawah 1/4. Begitu udah 1/4 ya kalian isi lagi, nggak hitung cuma 100.000 apa 50.000, itu biar kerja full pumpnya itu nggak terlalu berat. Terus masih nggak jauh-jauh dari urusan perbensinan ya, kalian pastikan juga selang bensinnya itu bagus, nggak ada yang getas, nggak ada yang bocor gitu.
baik selang konektor ke full pumpnya itu ataupun selang transfer antar tangkinya itu pastikan bagus juga. Dan jangan lupa pastikan ada bensinnya. Yang keempat, immobilizernya ngunci. Nah, ini umum terjadi di W202 yang masih PMS, yang mana di spion tengah itu masih ada indikator lampu hijau sama merahnya. Nah, tandanya seperti apa kalau immobilizernya itu ngunci? Ya, jadi lampu ini hijau dan merah di sini itu kelipnya barengan. Ya, jadi immobilizer ya, kalau 202 kalian dikunci dari luar, mencet remote ini bulat, itu nanti immobilizernya bekerja. Nah, biar mobilnya mau nyala, immobilizernya harus di unlock terlebih dahulu. Nah, kalau immobilizernya masih berfungsi, itu mau kalian buka pintu manual dari sebelah kiri terus di starter, mobilnya tetap cekikian terus, nggak mau jereng gitu. Dan immobilizer ngunci ini biasanya tanpa tanda-tanda. Entah mungkin bisa karena baterai kuncinya tiba-tiba habis atau gimana, saya juga kurang paham karena untungnya belum pernah kejadian dan jangan sampai kejadian. Itu wes pokoknya baik banget lah itu. Nah, cara ngatasinya itu biasanya manggil tukang kunci yang memang paham tentang kunci pistol Mercy ini, karena ini umum dialami yang masih PMS yang ada lampu indikatornya itu. Nah, ini kalau sampai masalah dan memang diperlukan kunci pengganti yang baru dengan chip yang sama yang udah diotak-atik pakai komputer, itu harganya berkisar di 1 sampai 2 jutaan tergantung yang ngerjain minta harga berapa. Nah, karena memang yang ngerjain ini harus bisa ngunlock immobilizernya dan juga bisa ngotak-ngatik chip yang ada di dalam sini. Makanya ini waktu saya ganti rumah kuncinya, yaitu chipnya juga dipindah ke sini, jadi biar sama. Nah, jadi seperti itu. Memang kunci ini ya cukup ribet, biarpun belum yang das 3 kunci sedot ya. Kalau yang das 3 kunci sedot itu kalau kuncinya sampai rusak atau bermasalah itu malah lebih mahal lagi. Bisa 2,5 sampai 4 jutaan, tergantung workshop yang ngerjain minta harga berapa. Karena kunci Mercy biarpun yang kunci model pistol ini juga udah lumayan tricky sistemnya, karena di dalam tuh ada chipnya. Nah, kalau sampai immobilizernya ngunci, setahu saya loh, itu tukang kuncinya harus bisa ngunlock immobilizernya itu. Nah, jadi memang harus punya peralatan yang proper. Jadi ya nggak heran kalau biayanya itu cukup mahal dibanding kunci-kunci biasa yang belum ada chipnya sama sekali. Bahkan kalau urusan perkuncian ya, sama-sama W202 sama E36 nih. E36 itu kuncinya masih konvensional. Jadi kalau misal ke lock gitu, itu ngebukanya masih lumayan gampang. Nggak seperti Mercy yang perlu chipnya itu, immobilizernya di unlock. Nah, jadi hati-hati aja pokoknya. Ya, jangan sampai immobilizernya ngelock. Karena ini pernah kejadian di Mercy bongbongnya Jenderal Wahyudi, pernah kejadian. Dan buat kalian yang tanya, apakah central locknya Mercy yang mana itu model vakum, itu apakah bisa diganti ke model yang Jepangan? Oh, tentu bisa. Tapi kalau buat saya pribadi loh, kok sayang aja gitu. Karena kan ibaratnya punya Mercy itu udah bagus ya pakai vakum halus gitu. Dan itu nanti bakal mengurangi originalitas dari sebuah Mercy. Kalau saya sayang aja sih. Bisa, tapi sayang aja gitu loh. Memang bener sistem punya Jepangan itu central locknya ya itu lebih simple, dan banyaklah tukang kunci yang bisa ngotak-ngatik kalau misal sampai kejadian kekunci nggak bisa dibuka, itu banyak yang bisa ngotak-ngatik. Akan tetapi kalau buat saya pribadi yo sayang aja sih. Unik loh, vakum itu kelihatan mewah banget pada zamannya bahkan hingga saat ini. Ya model-model sekarang kayak pintu vakum, terus ngeloknya vakum itu kan ya hanya ada di mobil yang kastanya premium gitu loh. Dan ini di 202 udah pakai, padahal ini mobil sedan entry level yang target marketnya pada masa itu yang ya sama kayak seri 3 lah, menengah-menengah gitu ya. Tapi udah dikasih model vakum halus seperti ini, sayang aja gitu kalau diganti. Tapi buat yang mau ganti ya monggo. Yang kelima ada dynamo starter. Nah, jadi hal yang umum dialami di dynamo starter itu antara kabel konektornya ada yang putus atau konslet, habis itu areng dalaman dinamonya itu yang perlu diganti. Nah, kalau cuma antara hal dua ini ya, ini masih bisa diservis, masih bisa dibenerin di tukang dinamo. Nah, tapi kalau
dalemannya udah kebakar atau nggak bisa diservis lagi, nah itu wajib diganti. Nah, jadi tandanya seperti apa kalau dinamo starternya yang kena? Itu begitu oke ini on, tapi nggak mau nyekik, cuma cek 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 gitu aja. Soalnya baru aja juga kejadian di Mercy saya. Memang udah minta permajaan ini, gembosi dompet aja kowe. Cok. Nah, kalau dinamo starternya kena, ini kalau mobil kalian pengen nyala, satu-satunya cara adalah dengan menggunakan putera alias pusat tenaga rakyat alias didorong. Nah, pokoknya anak mobil mesti ngerti lah cara prosedurnya kalau nyalain model dorong itu seperti apa, nggak usah tak jelasin. Dan kalau memang dinamo starternya kena dan kalian harus ganti dinamo starter, itu kalau copotan ya harganya berkisar di 1 jutaan. Tapi kalau kalian mau beli baru, yang sejauh ini saya searching ya, yang recommended itu ada 2 dari Mahle sama Bosch. Kalau yang Mahle itu harga 2 jutaan, kalau yang Bosch itu harga 2,5 jutaan. Yo tinggal pilih mau yang mana, bebas. Meh copotan oke, menyesuaikan isi dompet, atau mau beli yang baru sekalian yo enggak apa-apa. Kalau kalian udah pastikan alternator bagus, api bagus, habis itu full pump bagus, immobilizer nggak ngunci, dinamo starter bagus, tapi kok Mercy kalian masih nggak mau nyala, bisa jadi PMS-nya rusak. Dan PMS rusak ini paling umum dialami di Mercy yang belum facelift, keluaran 94 sampai 97 yang masih belum facelift, yang masih pakai PMS ya. Nah, jadi PMS rusak ini memang paling nyebelin karena mau rusaknya itu nggak ada tanda-tanda dulu gitu loh. Maksudnya mesin nggak berbet, nggak ada apa, itu tiba-tiba aja pet mati gitu. Dan ini pernah dialami oleh salah satu teman klub saya di W202 Jogja. Jadi beliau itu ceritanya dulu berangkat musda, pas berangkat tuh mobilnya masih sehat. Nah, begitu musda kelar, pengen pulang, mobilnya nggak bisa di starter sama sekali, padahal sebelumnya itu sehat. Kalau PMS itu ibaratnya apa ya, otaknya mobil. Jadi kalau otaknya rusak, otaknya mati, ya udah mobil ini nggak bisa nyala. Jadi wes di on indikator nggak ada yang nyala, suara full pump nggak nyala, ya ibaratnya kelistrikan pun nggak jalan gitu loh kalau PMS rusak. Karena PMS itu ibarat uteknya mobil, otaknya rusak ya mobil ikut rusak. Dan PMS ini nggak bisa diservis, jadi memang harus diganti baru inden 6 bulan, datengin dari Jerman atau nyari copotan. Dan copotan pun itu harganya nggak murah pokoknya. Selain itu, part number PMS-nya juga harus sesuai, karena kalau nggak sesuai itu nggak mau. Katakanlah ada PMS 4132, terus ada 4332 apa berapa, pokoknya tiap mobil itu beda-beda, jadi harus benar dibongkar dan dicek ini part numbernya berapa, jadi biar nemu yang sesuai. Jadi itu dia video tentang penyebab Mercy W202 kalian yang nggak bisa di starter. Nah, buat yang memiliki pengalaman serupa ataupun pengalaman lain yang mana itu mengakibatkan Mercy kalian nggak bisa di starter, monggo bisa sharing di kolom komentar sekaligus solusinya bagaimana. Ya, karena saya tahu saya masih baru di dunia Mercy, baru ngerawat ini dari Desember 2019 sampai sekarang, dan saya tahu ilmu saya masih terbatas. Nah, maka dari itu kita belajar bersama, kita diskusi bersama, kita sharing bersama, dan saya pun juga bisa belajar dari kalian semua selaku penonton setia Auto DC. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Main-main juga ke akun sosial media saya di sini. Sekian, ciao.